Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas fisika kuantum, pertemuan kelima, gitu ya, pada perkuliahan ini. Nah, apa yang akan kita bahas pada pertemuan ini, gitu ya. Nah, pertemuan ini kita akan bahas dua hal ya. Yang pertama, itu kita bahas tentang hipotesis de Broglie. Dan kita akan bahas teori atom Bohr ya. Tentu saja keduanya ini kita bahas dalam konteks fisika kuantum ya. Yang mana ini merupakan suatu bisa dibilang suatu konsekuensi dari adanya perumusan Planck ya. Seperti itu. Nah, oke. Kita langsung saja ya pembahasan yang pertama di sini. Nah, pertama, kita kenal dulu yang namanya hipotesis de Broglie ya. Nah, apa yang ingin dibahas pada hipotesis de Broglie ini ya? De Broglie ini itu pada tahun 1924 gitu ya. Dia mempertimbangkan sifat simetri dari alam ya. Nah, dan dia juga mengajukan bahwa ya, bahwa suatu partikel ya, yang mana ini masih suatu hipotesis ya. Nah, itu juga seharusnya mempunyai sifat gelombang seperti itu. Ini ya, yang mana ini dihipotesiskan gitu. Nah, sebagaimana pada pertemuan kemarin kita bahaskan secara eksperimen bahwa gelombang itu berperilaku ya secara eksperimen ya. Nah, secara eksperimen itu berperilaku sebagai partikel gitu ya. Nah, itu artinya apa? Di sini terdapat adanya suatu sifat dualisme gelombang partikel. Nah, di sini ya. Baik. Oke ya, sampai di sini ide dasarnya ya kurang lebih bisa dimengerti ya. Oke ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Kalau gelombang dalam fisika itu kan diidentifikasikan dengan adanya apa? Adanya panjang gelombang. Sedangkan partikel ya dalam fisika diidentifikasikan dengan adanya massa. Nah, kita buat suatu variabelnya di sini ya. Di sini panjang gelombang adalah lambda, massanya di sini ada m. Maka perlu ada suatu kuantitas yang menghubungkan antara lambda dengan m ya. Nah, seperti itu. Nah, di mana kalau misalkan massa ini ya, tentu saja massa ini kita bisa asumsikan massa ini bergerak dengan kecepatan v gitu ya. Maka dia punya identitas yang namanya momentum, yang mana momentumnya ini massa dikalikan v. Jadi identitas partikel di sini dirangkum yang bergeraknya dengan kecepatan v dirangkum dengan momentum p. Maka kita hubungkan antara lambda dengan p, yaitu perumusannya menjadi lambda itu h dengan dibagi p. Nah, ini adalah relasi antara panjang gelombang ya yang merupakan identitas dari gelombang dan partikel ya yang diidentifikasikan dengan adanya momentum. Nah, di sini maksud saya massa yang bergerak. Ini ya, ini h momentumnya massa dikalikan kecepatan. Nah, ini ya. Itu. Di mana h ini adalah suatu konstanta Planck yang nilainya 6,63 kali 10⁻⁴ ya. Ini Joule second. Seperti itu ya. Nah, gitu. Maka konsekuensinya dari sini, karena suatu partikel bisa diidentifikasikan sebagai suatu gelombang melalui hipotesis de Broglie, dan gelombang secara eksperimen berperilaku sebagai partikel gitu ya, yang kita tahu itu dari eksperimen foto listrik gitu ya. Maka kita punya hubungan yang
saling hubungan yang saling mutual satu sama lain ya antara partikel dengan gelombang itu sebagai berikut. Nah, ya partikel gelombang, di mana partikel dapat dinyatakan sebagai gelombang dan bersifat sebagai gelombang, dan gelombang secara eksperimen berperilaku sebagai partikel, gitu ya. Nah, begitu. Nah, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya ya, ini kita ingat ya pada pertemuan sebelumnya di pertemuan 4 itu ini ya, kita punya ya definisi momentum yang kita turunkan dari ekspresi energi, yang mana perumusannya itu sebagai berikut. P itu sama dengan gitu ya. Kalau kita rumuskan kan energi dibagi C ya. Nah, energinya ini itu kan adalah H dikalikan nu dibagi C. Nah, di mana nu dibagi C itu kan sama dengan H per lambda. Nah, kita lihat ekspresi ini gitu ya, bahwa ini kan nanti P-nya itu kan sama dengan H per lambda ya. Nah, kita lihat apakah ekspresi ini dan ekspresi ini itu merupakan ekspresi yang sama. Secara matematis, ya itu tinggal bolak-balikkan saja. Secara formal matematis mungkin nilainya identik ya, satu sama lain. Tetapi secara ruh ya, atau spirit dari persamaan ini, dan latar belakang kelahirannya itu berbeda, gitu ya. Jadi, baik antara ini dan lukisan ini, itu latar belakangnya berbeda. Meskipun secara matematis, itu sama, gitu ya. Latar belakang berbeda dari apa? Ya tentu saja dari faktor fisisnya, gitu ya. Nah, fisisnya. Nah, sifat fisisnya seperti apa? Nah, pada persamaan ini itu menjelaskan bahwa ya dari sini, dari persamaan P sama dengan H per lambda, bahwa ini menjelaskan sebagai sifat partikel ya dari suatu gelombang. Ini P-nya ya. P-nya kan massa kali V. Nah, sifat partikelnya dari massanya. Sifat partikel dari gelombang. Nah, sedangkan untuk lambda ini sama dengan H per P, ini kebalikannya. Ini suatu gelombang yang mana diidentifikasikan dengan lambda, ya ini sifat gelombang, gitu ya. Nah, dari partikel ya. Nah, ini. Nah, seperti itu. Sehingga keduanya ini adalah hal yang berbeda, gitu ya. Nah, oke. Yang namanya fondasi teoritis itu kan pasti harus bisa menjawab eksperimen ya. Nah, ternyata hipotesis de Broglie ini mampu menjelaskan eksperimen yang dilakukan pada tahun sebelumnya ya. Nah, itu lalu eksperimen ini. Nah, ini hipotesis de Broglie ini sudah adanya setelah eksperimen ini ada, yaitu eksperimen Davison-Gramer ya. Nah, ini ya. Nah, bagaimana eksperimen Davison-Gramer ini? Ya, jadi kita misalkan punya suatu kristal ya. Nah, sebetulnya seperti ini gitu ya. Nah, ini kristal. Nah, kemudian dari kristal ini kita tembakkan suatu elektron ya. Nah, elektron. Ya, ini kan gini ya. Nah, ini. Nah, bentar saya gambarkan dulu. Nah, ini ya. Nah, kita tembakkan suatu elektron itu. Nah, elektron tentunya elektronnya dengan energi tertentu ya. Ini elektron dengan energi sekian elektron volt ya. Nah, sehingga nanti elektron ini dapat terhambur ya. Nah, dapat terhambur misalnya dengan sudutnya V gitu ya. Nah, ini. Tuh. Nah, seperti itu. Nah, misalnya elektronnya itu berenergi 54 elektron volt gitu ya. Nah, itu. Nanti persamaan ini itu dapat dihubungkan dengan persamaan seperti ini. Itu lambda sama dengan, nah jangan lupa ya, nanti ada sudut hamburnya di sini. Nah, di sini ini sudutnya theta, di sini sudutnya juga theta gitu ya. Nah, nah itu dimana lambdanya ini persamaannya tuh seperti berikut. Ini sama dengan 2D sin theta. Ini ya. Nah, misalnya dengan energi 54 elektron volt, itu nanti itu secara data itu
bersesuaian dengan panjang gelombang itu panjang gelombang 1,67 angstrom ya. Nah, kalau kita cek ya, nanti itu bisa kita cari ya sudutnya itu berapa itu ya dari persamaan ini. Nah, seperti itu ya. Kayak gitu. Nah, oke. Nah, sekarang kita misalkan tes aja ya. Nah, misalnya gitu ya. Oke. Misalnya kita punya, ini contoh ya. Nah, misalnya contohnya kita punya neutron ya. Ya, neutron pada suhu 27 derajat Celcius ya, suhu kamar nih. Nah, digunakan untuk menentukan ya, ini digunakan untuk menentukan jarak antar bidang dari kristal ya. Karena kita tembakkan pada kristal NaCl gitu ya. Nah, yang pertama itu panjang gelombang de Broglie ya. Yang kedua, kita tentukan jarak antar bidangnya. Gitu ya. Nah, dan di sini informasi yang ada apa saja, Mas? Yang pertama suhunya 27 ya. Ini 27 derajat Celcius. Nah, kita bisa nyatakan dalam Kelvin ya. Di sini sama dengan 300 Kelvin ya. Nah, gitu. Ya, kalau panjang gelombang de Broglie itu rumusnya kan H per P ya. Nah, maka kita perlu cari dulu ya momentumnya berapa. Gitu ya. Bahwa kita di sini lihat bahwa neutronnya itu bergantung pada suhu termal, yaitu T-nya 300. Maka di sini ada energi termal ya, yang kita rumuskan ya sama dengan 3/2 kT ya. Nah, ini kan perumusan ini mengikuti perumusan asas ekipartisi energi ya. Nah, 3/2 kT. Nah, yang gerakannya secara translasi ya, neutron gitu. Kalau misalkan diatomik, berarti ini bukan 3/2 kT tapi 5/2 kT ya. Nah, di sini kita tahu juga ya bahwa apa? Nah, bahwa neutron ini pasti juga bergerak ya. Kalau bergerak itu pasti ada momentumnya ya. Maka energinya itu dapat dirumuskan juga P² per 2M ya. Gitu ya. Maka kita punya relasi di sini. Gitu ya. Maka kita punya relasi di sini yang perumusannya itu sama dengan P² per 2M sama dengan 3/2 kT ya. Nah, di sini nilai K-nya itu adalah 1,38 kali 10⁻⁻23. Dan masanya apa? Masanya adalah massa neutron. Massa neutron itu besarnya berapa? Nah, itu bisa dicari ya, massa neutron. Nah, kita cari saja nilainya pada literatur gitu ya. Nilainya itu adalah 1,67 kali 10⁻⁻27 kilogram ya. Nah, ini. Maka kita bisa masukkan ya nanti semua nilai-nilainya ke sini. Nah, sehingga kita dapatkan nilai momentumnya ya. Nah, kita bisa rumuskan ya di sini P² coret ya. Berarti kan ini sama dengan 3 kT kali M. Berarti P-nya itu sama dengan akar 3 MKT. Ya, masukkan saja semua variabel-variabel yang ada di sini. Nah, di sini masanya adalah 1,67 kali 10⁻⁻27 ya. Nah, dikalikan K-nya. K-nya itu adalah 1,38 kali 10⁻⁻23. Nah, ini satuannya Joule per Kelvin ya. Nah, K itu. Temperaturnya berapa? Temperaturnya adalah 300 Kelvin gitu ya. Maka kita bisa cari nanti ya hasilnya. Kalau kita hitung ini hasilnya adalah 4,56 kali 10⁻⁻24 ya. Nah, kilogram meter per second gitu ya. Nah, maka kita bisa cari sekarang panjang gelombang de Broglie-nya gitu ya. Bagaimana itu, Mas, rumus panjang gelombang de Broglie-nya? Nah, lambdanya kan sama dengan H per P ya.
Nah, di sini masukkan ya, nilai H-nya itu kan 6,63 kali 10 pangkat min 34 ya. Dibagi momentumnya. Momentumnya berapa, Mas? Di sini 4,56 kali 10 pangkat min 24 ya. Nah, kalau kita bagi nilainya ini adalah 1,45 kali 10 pangkat min 10 meter ya. Alias kalau kita nyatakan dalam angstrom, berarti ini nilainya adalah 1,45 angstrom. Seperti itu ya. Gitu. Nah, kita ingat bahwa tadi saya sudah statement di pertengahan kuliah ini bahwa panjang gelombang ini itu juga memenuhi apa? Memenuhi eksperimen Davison-de-Graamer. Jadi artinya lambda yang di sini dengan lambda yang di sini itu bersesuaian satu sama lain. Artinya dengan lambda seperti ini kita bisa gunakan ini untuk mencari jarak antar bidang. Yang mana rumusnya itu adalah lambda sama dengan ini ya. Ini 2D sin theta. Nah, sebenarnya kita punya rumus yang lebih kompak ya, yaitu n lambda 2D sin theta, di mana n-nya ini adalah suatu bilangan ya. Nah, tapi biasanya kita ambil saja ya. Nah, kita ambil saja misalnya n-nya itu 1 ya. Paling gampang kita ambil n-nya itu 1. Nah, ini ya. Nah, ini. N itu apa? N itu adalah puncak maksimum ya. Nah, ke n. Jadi kita kalau ambil ini 1, berarti di sini jadinya lambda sama dengan 2D sin theta. Nah, di sini berarti D-nya itu sama dengan 1/2 sin theta itu ya. Nah, seperti itu. Nah, oke ya. Nanti kita bisa ya. Nah, bisa mencari tetanya. Kita asumsikan aja ya. Nah, kalau kita asumsikan berarti n sama dengan 1 ini kita harus punya kata-kata ya dalam soalnya ya. Berarti ini artinya puncak maksimum pertama. Gitu ya. Dan asumsikan saja pada maksimum pertama ini nilai tetanya itu adalah 14,9 derajat ya. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Berarti artinya di sini 1/2 sin 14,9 derajat. Maka nanti kalau kita hitung ya, maaf, lambdanya lupa ya. Ini lambda, berarti lambdanya tadi kan 1,45 ya. Nah, ini kita bagi dengan 2 sin 14,9 atau sin 15 tuh lah ya kira-kira ya. Itu nilainya kan 0,257 ya. Nah, itu. Jadi nanti kalau kita hitung ini hasilnya 2,82 angstrom ya. Maka di sini artinya panjang gelombang yang dipostulatkan oleh de Broglie dapat menjawab suatu permasalahan untuk menghitung jarak antar bidang pada kristal NaCl. Seperti itu ya. Oke. Sampai di sini ya, silakan nanti teman-teman ya bisa pahami dulu ya kuliah ini. Begitu. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan itu ya. Oke, baik ya. Oke, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, ya, kita coba review lagi ya tentang fisika modern, tentang teori atom Bohr, ya. Itu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, kita bahas teori atom Bohr ya, tentu saja dari kacamata fisika kuantum, gitu ya. Nah, oke. Untuk membahas teori atom Bohr ini, kita perlu bahas dulu teori atom yang sebelumnya, yaitu yang dibahas oleh Rutherford, ya. Nah, apa yang dibahas oleh teori atom Rutherford, ya? Jadi dia itu
membuat model suatu atom ya yang mengambil analogi sistem tata surya seperti planet yang bergerak memutari matahari ya. Nah, tapi dia punya dua kesimpulan. Nah, yang pertama kesimpulannya itu ya. Jadi ketika ya, ini misalnya ini inti ya. Nah, ini inti atom gitu ya. Nah, ini inti atom, ini plus gitu ya. Nah, ini elektronnya berputar mengelilingi inti. Jadi ketika elektron itu bergerak ya, semakin lama dia itu akan semakin menghabiskan energi gitu ya. Dia sambil memancarkan energi ya. Nah, gitu ya. Nah, energinya terus terpancar. Akibatnya apa? Nanti elektronnya itu akan bergerak semakin dekat mendekati inti gitu ya. Nah, secara logika, secara klasik gitu ya. Hingga suatu saat dia itu dapat jatuh ke inti atom. Gitu ya. Nah, kenapa dapat jatuh ke inti atom? Ya karena ini masih dipandang itu secara klasik gitu ya. Nah, secara klasik itu gimana? Bahwa ketika benda itu bergerak, energinya itu akan terus berkurang ya, sehingga nanti elektronnya dapat bergerak mendekati inti gitu ya. Dan yang kedua, kesimpulan yang kedua, nah, spektrum dari atom hidrogen ya, misalkan dalam ini atom hidrogen ya, itu nanti spektrumnya itu bersifat kontinu gitu ya. Nah, ternyata dua kesimpulan ini gitu ya, yang dibahas oleh Rutherford ini itu tidak sesuai dengan hasil eksperimen ya. Ini tidak sesuai dengan hasil eksperimen. Nah, hasil eksperimen Balmer gitu ya. Apa hasil eksperimen Balmer? Hasil eksperimen Balmer ini menyatakan bahwa gitu ya, spektrum yang dipancarkan oleh atom hidrogen itu bersifat spektrum garis ya, atau spektrumnya diskrit gitu ya. Ini spektrum garis atau bersifat diskrit gitu ya. Maka kita perlu solusi untuk menjawab hasil eksperimen ini secara teori. Nah, yang kemudian itu dibahas oleh teori atom Bohr. Itu ya. Nah, oke. Apa yang dibahas oleh teori atom Bohr? Ya, kita tahu yang pertama, kita bahas dulu ya. Nah, ini jadi tetap ya. Nah, ini nanti yang pertama bahwa pergerakan elektron di dalam atom hidrogen gitu ya, itu dia melakukan gerak melingkar ya, tentu saja gerak melingkar. Di mana gerak melingkar ini itu dipengaruhi oleh gaya kolom ya, gaya kolom. Nah, yang mana gaya kolom ini memenuhi hukum Newton ya. Jadi kita tuliskan dulu bahwa ini memenuhi hukum 2 Newton ya. Nah, gerakannya melingkar. Jadi kalau kita punya inti misalnya ya, nah tadi ini elektron, dia bergerak gitu ya. Nah, ini seperti ini gerakannya. Ini antara muatan minus sama plus ini ada gaya kolom ya. Artinya muatan minus ini akan dipengaruhi oleh gaya elektrostatik ya, kita sebut dengan gaya kolom Fc gitu ya. Nah, ini ya, sehingga nanti kalau kita punya hukum Newton, nah ini ya, sigma F sama dengan ma gitu ya. Nah, ini, nah gaya yang bekerja apa? Gaya yang bekerja adalah gaya kolom, kita sebut dengan Fc gitu ya, ini sama dengan M kali A. Nah, karena ini gerakannya melingkar, bahwa maka percepatan A ini itu adalah percepatan sentripetal, yang mana rumusnya adalah V kuadrat dibagi R, dan gaya kulomnya itu kita punya K ya, antara Q1 dan Q2 ya. Q1 antara elektron dan proton gitu ya, dibagi dengan jaraknya adalah R gini ya, R kuadrat di sini MV kuadrat per R ya, ini coret ya. Dimana muatan satu adalah elektron, kita sebut dengan minus E, dan muatan kedua adalah proton, gitu, plus E, positif E ya. Nah, karena muatan positif dia. Berarti ini jadinya min KE kuadrat dibagi R sama dengan MV kuadrat kan. Maka kita
dapatkan seperti ini ya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, begitu ya. Oke. Ini gaya Coulombnya seperti itu. Atau kita nggak usah masukkan minusnya ya, karena ini kan vektor kan, karena kan gaya Coulomb kan vektor ya. Jadi atau kita tetap bertekan minusnya, tapi di sini kan percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya menuju ke inti, berarti ini minus juga ya. Nah, sehingga ini coret ya. Nah, sehingga kita punya ini ya. Nah, atau K-nya itu kan kita nyatakan K-nya 1/4 pi epsilon 0 kan, maka kita punya 1/4 pi epsilon 0 E kuadrat per R sama dengan MV kuadrat itu ya. Oke. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, itu ya. Kalau elektron itu bergerak, ya, elektron itu bergerak dengan kecepatan v, ya, di sini pasti ada kecepatan v gini ya. Nah, maka pasti dia punya apa? Punya yang namanya momentum sudut, gitu ya. Nah, di mana momentum sudut secara klasik ini kan rumusnya kan R kali P ya. Nah, jarak kali momentum, ya. Di mana momentumnya itu kan massa dikalikan kecepatan. Nah, tapi apa yang dipostulatkan oleh Bohr di sini? Ya, oleh Bohr ya secara kuantum tentu saja Bohr ini mengusulkan agar nanti pergerakannya itu merupakan momentumnya itu merupakan bilangan bulat dari H bar, gitu ya. Nah, N dikalikan H bar, gitu ya. H bar itu apa? H bar itu konstanta Planck tereduksi yang nilainya H dibagi 2 pi. Maka kesimpulannya di sini nanti ini ya, antara perumusan yang klasik yang ini dan yang ini kita satukan ya. Ini jadinya terus menjadi RMV, ini jadinya NH per 2 pi gitu ya. Atau RMV dikalikan NH bar gitu ya. Nah, ini kita simpan dulu persamaannya. Jadi artinya apa? Elektron itu hanya bergerak pada bilangan bulat N gitu ya. Dia itu hanya dibatasi. Yang membuat elektronnya itu nanti mempunyai tingkat-tingkat energi gitu ya. Nah, N-nya itu hanya bergerak pada orbit-orbit tertentu ya, N. Di mana N-nya itu nilainya bulat ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, oke, jadi elektron itu konsekuensi dari persamaan sebelumnya bahwa nanti elektron itu hanya bergerak pada orbit yang diizinkan, gitu ya. Elektron dapat bergerak pada orbit yang diizinkan saja. Apa yang diizinkan? Ya, dia itu hanya diizinkan pada kulit 1 atau kulit kedua atau 3 dan seterusnya. Dia tidak mungkin berada pada kulit 1 dan 2. Dia tidak mungkin berada pada antara kulit 2 dan 3 dan seterusnya, gitu ya. Nah, seperti itu. Dia hanya dapat bergerak pada kulit tertentu. Tapi nanti dia itu dapat bergerak dari kulit 1 ke kulit lain, gitu ya. Jadi misalnya elektronnya itu bergerak dari kulit I ke kulit J, misalkan ya. Nah, itu ya, seperti itu. Nah, maka nanti apa akibatnya? Kalau elektron bergerak dari kulit I ke kulit J, ya, atau melompat dari lintasan ke I lintasan ke J, maka nanti dia akan memancarkan frekuensi, gitu ya, frekuensi nu. Nah, frekuensi ini didasari dari perbedaan energinya. Ya, misalkan pada kulit ke I itu energinya EI, ya, besarnya itu adalah H dikalikan ya H dikali ini EI gitu ya, bukan. Nah, ini dan yang ini energinya itu adalah EJ gitu ya. Maka di sini ada beda energi, delta E. Nah, itu ya. Ini besarnya adalah EI min EJ gitu ya. Nah, di mana perbedaan energi ini itu sama dengan perumusan Planck ya, yang besarnya adalah H dikalikan nu. Maka nu-nya itu ya, itu sama dengan EI per EJ dibagi H gitu ya. Ini ya. Nah, apa perbedaannya? Jadi ada dua perbedaan. Yang pertama itu adalah
energi ke I lebih besar daripada energi ke J, gitu ya. Nah, yang kedua, energi ke I kurang dari energi ke J. Nah, gitu ya. Apa bedanya? Yang ini dia itu memancarkan foton, ya, dengan frekuensi nu, gitu ya. Memancarkan foton. Nah, kalau EI-nya kurang dari EJ, dia itu menyerap foton. Gitu ya. Dia menyerap foton. Begitu. Yang satu memancar, yang satunya menyerap, gitu ya. Itu. Yang satunya bergerak dari energi tinggi ke rendah, ini EI ke EJ, itu memancarkan foton. Yang satunya dari energi rendah ke tinggi, yaitu menyerap foton, gitu ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang nanti kita bisa turunkan lebih lanjut ya, bagaimana ekspresi dari variabel-variabel fisis yang lain. Nah, itu. Maka nanti kita bisa diskusikan bagaimana perumusan energinya, energi totalnya. Itu ya, energi. Nah, di mana energinya ini itu kan sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial ya. Nah, tentu saja energi kinetiknya itu kan setengah mv kuadrat, dan energi potensialnya itu adalah energi potensial antara elektron dan proton ya, yang rumusnya kan sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 dibagi R ya. Nah, ini kan besaran skalar ya. Berarti kalau kita masukkan Q1-nya elektron tadi dan Q2-nya proton, maka plus minusnya kita masukkan ya. Jadinya ini 1/4 pi epsilon 0 min E kuadrat per R ya. Nah, itu. Jadi kalau kita masukkan ini min 1/4 pi epsilon 0 E kuadrat per R ya. Nah, gitu. Jadinya ini ya, setengah mv kuadrat min E 1/4 pi epsilon 0 E kuadrat dibagi R, itu ya. Seperti itu. Nah, kita punya bahwa tadi rumusnya pada persamaan sebelumnya kita punya ini ya, persamaan 1 ini ya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2 gitu ya. Nah, lalu ini persamaan 3. Pada persamaan 1 tadi kita punya apa? Persamaan 1 tadi kita punya di sini mv kuadrat sama dengan gitu ya, sama dengan 1/4 pi epsilon 0 E kuadrat per R ya. Nah, itu. Nah, di sini ya. Nah, sedangkan nanti kita bisa masukkan ekspresi ini ke sini ya, sehingga jadinya di sini setengah mv kuadratnya itu 1/4 pi epsilon 0 E kuadrat per R ini min 1/4 pi epsilon 0 E kuadrat per R ya. Nah, ini kan dikalikan 2, 4 kali 2 kan 8 ya. 1/8 pi epsilon 0 E kuadrat per R dikurangi 1/4 pi epsilon 0 E kuadrat per R ya. Nah, ini kalau kita kurangi, hasilnya adalah min 1/8 pi epsilon 0 E kuadrat per R ya. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Tadi kita punya juga hasil dari postulat kedua ya. Nah, postulat kedua itu yang ini ya, yang momentum sudut ya. RMV N sama dengan N bar ya. Tadi kita punya dari persamaan 2 itu adalah RMV sama dengan N bar ya. Nah, seperti itu. Dari sini maka kita dapatkan suatu equation yang persamaannya V sama dengan, nah, ini ya, V sama dengan N bar dibagi RM gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita substitusikan, ini katakanlah kita ini sebagai persamaan 4 gitu ya. Kemudian persamaan 4 ini kita masukkan ke persamaan 1 gitu ya. Nah, persamaan 1 itu ini ya, tadi ya. Nah, ini yaitu mv kuadrat tadi sama dengan mv kuadrat sama dengan 1/4 pi epsilon 0 E kuadrat per R gini ya. Nah, maka kita punya apa di sini? Kita masukkan ya. Berarti kan itu punya sama dengan ya persamaan 4 masukkan ke persamaan 1 ya. Kita punya
seperempat pi epsilon 0 E kuadrat per R ini sama dengan MV kuadrat ya. MV kuadrat, berarti ini dikuadratkan ya. Berarti ini N kuadrat H bar kuadrat per M kuadrat R kuadrat ya. Nah, sehingga kita punya ini. Nah, maka ini R-nya bisa kita coret ya. Nah, sehingga dari sini kita akan dapatkan suatu persamaan R gitu ya. Nah, kita punya seperempat pi epsilon 0 gini ya. Nah, ini M-nya kita coret ya. Nah, kita punya M gitu ya. Oh, sebentar. Sorry. Kalau kita mau cari R berarti 4pi epsilon 0 ya. Itu dikalikan N kuadrat H bar kuadrat dibagi E kuadrat ya, dibagi dengan M ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat, ini R itu apa tadi? R itu kan tadi kan awalnya adalah apa? Jari-jari elektron kan ya? Ini jari-jari atom hidrogen kan ya? Nah, maka sekarang kalau kita lihat di sini, R-nya itu bergantung pada variabel N. Nah, di mana N-nya itu adalah, tadi kita tahu ya, 1, 2, 3, dan seterusnya, bilangan bulat. Maka sekarang nilai R-nya, jari-jarinya pun tidak sembarangan. Maka R-nya sekarang bergantung pada N. Gitu ya. Nah, seperti itu. Tidak sembarangan maksudnya R-nya itu hanya diizinkan kalau kita gambar nanti itu ini, misalnya ini inti ya, ada N sama dengan 1, untuk kulit N sama dengan 2, di kulit kedua, N sama dengan 3, kulit ketiga, dan seterusnya ya. Nanti ini R1, ini R2, ini R3, dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, paham ya sampai di sini ya. Nah, tadi kita dapatkan bahwa di sini Rn ya, sekarang R-nya bergantung pada N, jari-jarinya. 4pi epsilon 0 itu ya, H bar kuadrat kalikan N kuadrat dibagi dengan ME kuadrat. Nah, variabel ini kita sebut dengan variabel jari-jari Bohr, disebut A0 ya. Maka di sini sama dengan A0 N kuadrat. Maka kita dapatkan variabel A0 yang mana ini merupakan jari-jari Bohr. Ini 4pi epsilon 0 H bar kuadrat dibagi ME kuadrat. Nanti kalau kita masukkan semua variabel-variabel yang ada di sini, di mana pi-nya 3,14, epsilon 0-nya 8,85 kali 10 pangkat min 12, H bar-nya itu nilainya 1,05 kali 10 pangkat min 34 pangkat 2, dibagi dengan masanya itu 9,1 kali 10 pangkat min 31 ya. Kenapa begini? Karena ini masanya elektron ya, 9,11 ini. Dikalikan E ini adalah muatan elektron, nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya, kuadrat. Maka kita dapatkan nanti nilainya sama dengan 0,529 kali 10 pangkat min 10 meter. Alias kita punya nilainya 0,5, ini ya, saya ganti dulu warnanya. Nah, nilainya A0, kalau kita nyatakan dalam angstrom, berarti ini 0,529 angstrom, itu ya. Kayak gitu. Gitu ya. Nah, ini kita sebut dengan apa? Kita sebut ini dengan jari-jari Bohr ya. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, ternyata radius Bohr ini itu sesuai dengan hasil eksperimen. Gitu ya, sesuai dengan hasil eksperimen. Ya, ini bisa disebut juga sebagai jari-jari terkecil, gitu ya. Nah, ya. Jadi kesimpulannya apa dari sini ya? Bahwa di sini Rn sama dengan N kuadrat A0. Kesimpulannya adalah, ya kita bisa simpulkan makna fisisnya ya, bahwa hasil ini menyatakan bahwa jari-jari elektron yang mengitari inti, gitu ya, mengitari inti tidak dapat sembarang nilai ya, tidak bisa sembarang nilai, jadi nilainya itu nggak boleh asal-asalan, nilainya itu hanya boleh ya, nilainya itu hanya boleh kuadrat N gitu ya,
kuadrat N dikalikan A0-nya. Nah, gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan sekarang, gitu ya. Nilainya hanya dibatasi dari situ. Itu ya, itu konsekuensi yang pertama. Jari-jarinya bergantung pada N. Gitu ya. Nah, sekarang kita punya ini. Ya. Bagaimana kalau kita masukkan ke ekspresi dari energinya? Gitu ya. Tadi kita punya persamaan energi, E-nya itu kan sama dengan ya 1/8pi epsilon 0 dikalikan E kuadrat dibagi R, ya. Nah, sekarang kita masukkan di sini. Nah, R-nya tentu saja bergantung pada N, gitu ya. Maka di sini ini min 1/8pi epsilon 0. Ini ya, ini kan ada 1/R ya. Berarti kalau 1/R ini artinya 1/n kuadrat A0 ya, dikalikan E kuadrat. Nah, kita pisahkan saja ini. Min 1/8pi epsilon 0 A0 E kuadrat ya, dikalikan 1/n kuadrat ya. Ini ya. Nah, ini. Nah, dari sini kita punya nilai ini ya. Nah, nilai ini nanti kalau kita masukkan semua variabel-variabelnya gitu ya. Nah, kalau kita masukkan semua variabel-variabelnya, ini ya misalnya kan E-nya itu adalah itu ya, E-nya itu tadi adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya, pangkat 2 ya, dibagi 8 pi, pi-nya kan 3,14 ya, dikalikan epsilon 0 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya, dikalikan A0, A0-nya tadi 0,529. Nah, gini ya, dikali 1/n kuadrat. Nah, nilai ini kalau kalian tuliskan nanti itu nilai hasilnya itu adalah itu ya. Ini ya, kalau kita masukkan nilainya ini itu nanti hasilnya ya, kita kalkulator dulu lah ya. Ini nanti ketemu nilainya itu ini minus 13,6 ya, dibagi n kuadrat. Nah, yang mana ini satuannya dalam elektron volt gitu ya. Nah, itu jadi ini itu nilainya 13,6 elektron volt gitu ya. Ini, dan sekarang kalau kita lihat nilai energinya pun tidak boleh sembarangan. Energinya bergantung pada N juga. Ini EN gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan di sini EN itu min 13,6 per N kuadrat gitu ya. Nah, ini gitu ya. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, gitu. Oke ya, jadi kita sudah dapatkan kesimpulan bahwa energinya bergantung pada N gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ya elektronnya gitu ya tereksitasi. Nah, dari kulit ke Ni menuju Nc ya. Nah, itu ya. Maka nanti ada perbedaan energi. Berarti ini energinya ENI, yang ini ENC gitu ya. ENI-nya di sini itu sama dengan berarti min 13,6 per Ni kuadrat ya. ENC-nya itu adalah min 13,6 per Nc kuadrat ya. Maka nanti energi transisinya di sini itu sama dengan itu ya, ENC dikurangi ENI ya. Jadi ada perbedaan energi di sana ya. Berarti di sini ENC-nya min 13,6 per Nc kuadrat dikurangi ENI ya, berarti jadinya plus 13,6 per Ni kuadrat ya. Berarti ini sama dengan 13,6 seper Ni kuadrat min seper Nc kuadrat ya. Nah, ini itu ya. Nah, ini adalah beda energinya itu ya. Nanti kalau misalkan kita tanyakan, nah ini ya, misalkan kita tanyakan berapa frekuensinya. Nah, kalau berapa frekuensinya berarti delta E-nya H dikalikan nu ya. Berarti H dikalikan nu di sini, H
dikalikan Nu, ini sama dengan 13,6 seper Ni kuadrat kurangi seper Nc kuadrat ya. Berarti H Nu atau Nu-nya sama dengan 13,6 per H ya. Jadi kalau kita kalikan jadinya Ni kuadrat Nc kuadrat ya. Berarti ini kan ini Nc kuadrat dikurangi Ni kuadrat ya. Nah, seperti itu. Ini energinya, ini adalah frekuensinya gitu ya. Nah, kita pindahkan ya. Nah, ini. Nu tadi 13,6 per H ya. Ini kan berarti kan Nc kuadrat dikurangi Ni kuadrat dibagi dengan ini Nc kuadrat Ni kuadrat ya. Nah, itu. Nah, itu ya. Ini frekuensinya. Sekarang biasanya kita tanyakan panjang gelombangnya ya, panjang gelombang. Ini ya. Panjang gelombang. Nah, Nu itu kan rumusnya apa? C per lambda ya. Nah, kalau kita masukkan di sini, berarti ini C per lambda sama dengan 13,6 per H. Ini dikalikan Nc kuadrat min Ni kuadrat ya. Ini dibagi Nc kuadrat Ni kuadrat ya. Maka nanti lambdanya di sini lambda per C-nya di sini H per 13,6 ya. Di sini dibalik ini Nc kuadrat Ni kuadrat Nc kuadrat min Ni pangkat 2 ya. Nah, ini. Berarti lambdanya ini sama dengan ya, kalau kita tuliskan ya hasil akhirnya ya. Berarti lambdanya di sini Hc dibagi 13,6 ya. Berarti ini itu ya. Berarti ini apa? Nc kuadrat min Ni kuadrat gitu ya, dibagi dengan Nc kuadrat min Ni kuadrat ya, sehingga kita dapatkan bagaimana rumus untuk mencari panjang gelombangnya. Seperti itu ya. Begitu. Oke ya. Nah. Oke, sudah berapa menit nih? Nah, sudah 47 menit ya. Nah, kita coba latihan soal lagi ya. Misalnya terdapat ini ya, misalnya ya, partikel M meson gitu ya, misalkan ya, dimana masanya 210 kali massa elektron ya. Nah, itu ini ya, masanya ini ya, jadi M meson itu adalah partikel yang, kalau misalkan partikel M meson ini tertangkap proton, dia itu membentuk suatu atom yang mirip hidrogen, jadi hidrogen-like gitu ya. Nah, pertama misalkan tentukan, nah, jika M meson itu jatuh dari keadaan ya. Nah, keadaan tereksitasi pertama. Gitu ya. Tereksitasi pertama itu berarti kan N sama dengan 1 ya, ke keadaan dasar. Nah, itu ya. Tentukan energinya. Nah, gitu ya. Tuh. Nah, tentukan energinya. Oke ya. Nah, berarti tadi kita punya rumus ya. Kalau kita lihat, ini kan rumusnya ini. Delta E ini ya. Nah, delta E 13,6 seper Ni kuadrat min seper Nc kuadrat ya.
dari keadaan situasi pertama, berarti awalnya itu Ni-nya 1. Nah, sorry, iya, betul ya. Transaksi pertama berarti Ni-nya 2. Kan di sini kan, ini kan ground state ya. Ni 1. Sorry, ini N sama dengan 1, ini N sama dengan 2. 1 itu keadaan dasar, kalau 2 itu keadaan ground state, keadaan tereksitasi pertama. Dia mintanya dari keadaan tereksitasi pertama, berarti Ni-nya 2, awalnya 2 ke keadaan dasar, Nj-nya 1. Jadi masukkan nih ke sini. Berarti delta E-nya 13,6 seper Ni-nya 2. Ni-nya itu adalah itu ya, 2 kuadrat ya. Dikurangi dengan Nj kuadrat ya. Berarti kan seper 1 kuadrat ya. Nanti coba dihitung ini ya, hasilnya berapa. Ini. Oke ya, coba dihitung ini hasilnya berapa guys. Oke, coba kita lihat rumusnya ya tadi ya. Ya, bisa dimasukkan ya. Nanti hasilnya berapa ya? Nah, ini dicari. Nah, yang kedua. Nanti kita tanyakan ya. Jari-jari bor ya. Nah, ini. Jari-jari bor itu rumusnya tadi kan gini ya. Jari-jari bor untuk meson ya. Nah, itu. Hati-hati ya. Jari-jari bor nggak melulu ini ya. Ini untuk hidrogen. Nah, kita yang ditanya adalah bukan hidrogen, melainkan meson. Gitu ya. Berarti kan untuk meson itu kan mu ya definisinya ya. Mu berarti kan ini 4pi epsilon 0 H bar kuadrat dibagi dengan mu dikalikan E kuadrat ya. Nah, ini. Dimana mu itu adalah apa? Mu ini adalah 210 kali massa elektron. Berarti dari sini nanti ini kan 4pi epsilon 0 H bar kuadrat ya. Ini 210 massa elektron E kuadrat ya. Ini kan seper 210 ya. Berarti ini. Nah, ini semua ini adalah jari-jari bor. Berarti ini A0. Nah, ini ya tinggal dibagi 210 aja. Nah, tadi A0-nya itu kan 0,0529 ya. Kalau kita bagi jadinya 0,0023 angstrom gitu ya. Seperti itu. Oke ya. Oke. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Itu ya, aman ya. Oke, ya seperti itu. Oke ya, kalau tidak ada yang ditanyakan ya, nanti pada pertemuan berikutnya kita belajari bagaimana kita merumuskan suatu permasalahan paket gelombang ya, dan prinsip ketidakpastian Heisenberg ya. Nah, seperti itu. Jadi
pertemuan berikutnya kita sudah mulai masuk ke benar-benar fisika kuantum ya, kayak gitu, seperti itu. Jadi tolong nanti ini dipelajari dengan benar ya. Oke, kurasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.